Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Ada sukacita, ada kedamaian dan yang Tuhan berikan pada setiap kita, amin. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kemurahan akan mengikutiku, kau melekat dalam lubuk hatiku. Hidup dalam hadiratmu, itu kerinduanku selamanya. Kedamaian, sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi. Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata pertolongan-Mu. Saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kebaikan, kemurahan akan mengikutiku. Kau melekat dalam lubuk hatiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu kerinduanku selamanya. Kedamaian, sukacita terpancar di wajahku. Kau melekat pada dasar jiwaku. Ku lakukan kebenaran agar kehendak-Mu saja terjadi. Sama-sama katakan, Kau besar, tiada seperti Engkau. Tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku. Selalu nyata pertolongan-Mu. Ku ada dalam-Mu, Kau ada dalamku. Kau dekat, Kau setia, tak pernah jauh. Kau ada dalam-Mu, Kau ada dalamku. Kau setia, Kau dekat, tak pernah jauh. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, Kau dekat, Kau setia, tak pernah jauh. Saat ku tertekan dan dunia
Kau setia, tak pernah jauh. Kami rasakan kesetiaan-Mu. Haleluya. Sama katakan, Kau besar, tiada seperti Engkau, tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku, selalu nyata pertolongan-Mu. Kau besar, tiada seperti Engkau, tak pernah habisnya rahmat-Mu. Kau dekat, menjaga segenap hidupku, selalu nyata pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Biar kami sama-sama boleh terus mengandalkan Kau Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian, lebih lagi meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Satukan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk memberikan persembahan pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi Bapak Saudara. Haleluya. Kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Yeay. Yesus Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Yesus Kau menara, perisai, perlindungan. Di dalam nama kami kan mengalahkan musuh. Selalu ada setia menjaga. Kau daulat penuh kuasa, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Selalu ada setia membela. Come on. Kau berdaulat penuh kuasa, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami
Tuhan. One more time. Wow. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami Tuhan. Wow. Yeah. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat, tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita tahu bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi hidup setiap kita, amin. Dari hari ke hari kasihnya selalu baru, rahmatnya selalu baru. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari kadang pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan wow, 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 come on, wow, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Mari kita akan melakukan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yesus merasakan kasih-Mu limpah dalam hidup setiap kami.
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku. Ku rindu Engkau, ku mengasihi-Mu lebih dari apapun. Mari kita sembah Tuhan. Oh, hanya Kau yang kami tinggikan. Yeah. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat dalam hidupku. Ku dipenuhi
untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yes, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran di tengah-tengah setiap kami untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya Engkaulah segala pujian. Hanya Engkaulah segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar saatnya kami menerangkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi bila kami juga berkomitmen untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengar, kami siap kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh antusias. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita dong. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita yang bersukacita pada pagi hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Konon katanya kalau ngajak tepuk tangan itu akan membuat kita menjadi lebih semangat. Karena ini pagi hari, saya berharap saudara tetap semangat. Sama-sama katakan semangat. Sama-sama katakan semangat. Ngomong semangatnya jangan semangat. Semangat! Nah, gitu dong. Bilang kanan kirimu, saya bersukacita lihat kamu dari sini, bukan di tempat yang lain. Oke. Masih kita melanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita perlu mengenali. Kita bisa mengasihi orang lain kalau kita mengenali perbedaan. Betul ya? Kalau kita nggak kenal, kita tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, mau tidak mau harus disayang. Agak terpaksa ya jadinya ya. Oke, nah minggu lalu saya belajar, kita sudah belajar bersama-sama bahwa karakter kita dibentuk melalui apa? Dua hal, 2E. Etos dan waduh, hilang lenyap di bawah tidur ya. Karakter kita dibentuk melalui etos dan etika. Etos itu bicara pencapaian, tanggung jawab, disiplin dalam bekerja, kerja keras. Sedangkan etika itu bicara tentang apa? Sabar, jujur, murah hati, peduli sama orang, sopan. Dua hal itu membentuk karakter kita. Nah, kemarin saya katakan bahwa karakter kita makin lama harusnya makin better, bukan monster. Yang ngerti katakan amin. Sama-sama bilang dengan saya seharusnya makin lama makin better, bukan kayak monster. Coba lihat kanan kirimu, apakah seperti monster atau makin better? Harusnya karakter kita membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berperan, bukan baperan. Yang ngerti katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kita lanjutkan pelajaran kita, poin yang kedua. Poin yang pertama kita sudah belajar bagaimana kita perlu mengenali, karena kita diciptakan Tuhan itu unik, sama-sama katakan unik.
Sekalipun kita lihat, sering kali kita lihat orang lain itu antik. Betul ya? Padahal Tuhan menciptakan kita pada dasarnya apa? Unik. Kita lihat yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Nah kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang karakter. Ya, saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Kita punya perbedaan tentunya akan saling gesek satu dengan yang lainnya. Alkitab mengatakan kalau taruh kecil mungkin Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitab Saudara. Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Betul ya? Suami istri aja tiap hari ada di antara kita yang sudah menikah 25 tahun. Menikah 15 tahun. Menikah 1 bulan. My brother, baru nikah 1 bulan ya. Tapi kita saling menajamkan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita belajar dipertajam oleh orang di luar rumah kita, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara akan dipertajam oleh orang yang ada di rumahmu. Setuju nggak? Kita akan saling mempertajam. Orang tua mempertajam anak, anak mempertajam orang tuanya. Ya kan? Seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita lihat melalui apa kita dipertajamkan. Ya, melalui apa kita dipertajam satu sama lain. Masih di next selanjutnya. Melalui konflik. Pertengkaran, perselisihan itu mempertajam kita. Ketika ada konflik kita makin kenal pasangan apa enggak? Ketika ada konflik kita makin kenal orang enggak? Ketika kita ada konflik apakah kita malah jadi musuhan? Masalah makin pelik karena konflik? Atau kita justru semakin kenal, oh dia gak suka kalau begini. Ya saya ingat banget ada seorang hamba Tuhan, dia sudah menikah 50 tahun, saya baca di sebuah tentang apa ya, bisa dikatakan renungan harian untuk para keluarga yang sudah menikah. Dia bilang, saya sudah menikah 50 tahun, tapi seringkali saya tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh istri saya. Seringkali saya tidak mengerti apa yang dirasakan oleh istri saya. Menikah 50 tahun loh, masih bisa bilang gak ngerti loh. Jadi kita belajar ya melalui konflik, melalui apa lagi bertukar pikiran. Kita ngobrol sama orang, oh kita tahu pikiran dia seperti apa. Ya, saya bersuka cita kalau gereja kita begitu banyak profesi di dalamnya. Betul ya, ada dokter, ada insinyur, apalagi ada psikolog, ada driver online. Semuanya saya ngobrol dengan banyak orang itu bertukar pikiran. Kita saling mempertajam satu dengan yang lainnya. Ada pengusaha dan lain sebagainya. Melalui diskusi. Diskusi kelompok. Makanya di sekolah itu selalu untuk belajar karakter. Ada kalanya kita perlu diskusi kelompok. Betul ya? Ada kalanya kita perlu diskusi kelompok. Walaupun terkadang kita lihat, kayaknya gak ada lu juga gue bisa kerjain deh. Pernah gak kayak gitu? Pernah gak di dalam kelompok tuh yang cuma nyumbang nama doang gitu tapi gak kerja gitu? Pernah gak sih? Kerja kelompok, gue yang kerja, lu cuma ikut kelompok doang. Iya kan, sering kali kayak gitu. Tapi melalui diskusi kelompok, kerja kelompok kita belajar karakter. Oh karakternya memang begitu. Ada orang yang kerjanya gak bisa diburu-buru, perlu santai. Iya kan, tenang, santai, damai, serasa hidup di pantai. Tapi ada orang yang ayo cepet. Ada orang yang diburu-buru malah gak bisa. Kalau saya senang kerja diburu-buru. Mungkin dulu pernah kerja di bank tuh senang diburu-buru, telepon ini, angkat telepon, wah senang banget gitu, seru gitu. Kalau tempat kerja tuh berisik, ramai tuh seru gitu. Saya 5 bulan saudara kerja di sekolah teologi sepi banget. Rekan saya itu pendiam banget, saking pendiamnya nih ya, saya dengar cerita dari marketing sebelumnya, dia saking pendiamnya, ngucapin ulang tahun, gak ngomong gini, padahal duduk sebelahan loh. Selamat ulang tahun kan kita kalau duduk sebelahan, coba kayak misalnya Dokter Ian sama Daud salah satu ulang tahun, selamat ulang tahun dong. Ini enggak, cara ngucapinnya lewat email, dia ketik email. Padahal duduk sebelahan, tapi ngucapin selamat ulang tahun ya lewat email. Jadi ketika buka email, selamat ulang tahun nih, padahal duduk sebelahan loh. Saking pendiamnya, luar biasa. Lalu diskusi, komunikasi yang intens. Sering ketemu, sering ngobrol, kita tahu dia karakternya seperti apa. Ini orang kalau ngomong meledak-ledak, kalau ngomong santai. Kalau ngomong itu disusun, ditata rapi, kalimat demi kalimat mengucapkan ejaan yang disempurnakan. Ada gak sih kalau ketemu orang kalau ngomong tuh SPOK-nya jelas gitu, subjek, predikat, objek, keterangan. Jelas banget. Ada orang seperti itu, ada yang ngomong itu gak ngerti gitu. Kamu ngomong apa sih? Kita belajar karakter, dipertajam.
Makanya kita perlu kenal melalui apa ini. Kita saling dipertajam Bapak Ibu Saudara. Kerja dalam satu tim. Nah kita lihat karakter merah. Kita belajar hari ini tentang karakter bukan untuk, sekali lagi bukan untuk melabel orang. Tapi untuk merespon dengan benar setiap perbedaan. Setiap karakter gak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Yesus, amin. Tapi kita perlu belajar memperbaiki. Ya, orang yang merah itu mandiri, pemberani, kemauannya kuat. Ya, berani beresiko. Wah, take risk banget deh nih orang. Tegas. Ya, kemarin kita sudah belajar tegas itu 4 huruf pertama apa Bapak Ibu Saudara? Tegas, tega. Saking tegasnya kadang tega. Visioner. Ya, fokus pada target, suka tantangan atau perubahan. Coba kita lihat, saya lihat ya di Twitter nih, di berita tentang CEO Twitter, si Mr. Elon itu tuh. Orang yang gak setuju dengan dia langsung tutup, karyawan udah gak bisa akses komputernya. Jadi saya baca sekian puluh ribu karyawan Twitter di PHK, karena ada orang-orang yang gak bisa ngikutin ritme kerjanya si Mr. Elon ini, mereka mengundurkan diri. Tapi mau ke kantor ngambil barang udah ditutup kantornya, gak boleh maksus akses. Mungkin dia merah, mungkin. Suka tantangan, suka perubahan, cepat mengambil keputusan. Wah cepat banget deh. Aku nikah ya, padahal baru pacaran 2 bulan. Itu mungkin merah. Kalau ungu kan nih, perhatiin, mikirin gitu ya. Beli handphone gak perlu mikir-mikir. Kalau orang ungu beli handphone itu dia akan lihat YouTube. Cari perbandingan. Spek terbaik dari harga 2 juta sampai 3 juta, 3 sampai 4 juta dicek, dia liatin. Wah ratingnya paling bagus mana. Bahkan ketika ke Erafone, dia mungkin lebih pintar daripada orang Erafone. Itu saya Bapak Ibu Saudara. Saya kalau beli handphone tuh saya detail, saya tanya. Bahkan sampai orang Samsungnya aja gak ngerti. Oh gitu ya Pak, oh gitu ya. Ini style Samsung gimana sih? Mending gua aja yang jadi. Saya ada ungunya soalnya, detail. Tapi kalau orang merah enggak, wah senangnya apa? Oke kita beli, yuk. Setelah beli mungkin dia kecewa, kok jelek ya? Karena nggak dilihat review gitu kan, cepat ngambil keputusan. Memiliki daya kompetisi yang kuat, wow berkompetisi. Kalau di sekolah tuh yang paling senang kompetisi tuh mungkin. Senang banget kompetisi. Gigih, pantang menyerah. Ya, orangnya segera aktif. Kalau ngomong sekarang, kalau bisa kemarin dilakukan. Sekarang tuh detik ini juga. Sekarang ya, kalau bisa kemarin udah dilakukan. Kata sekarang tuh, bagi orang merah. Bagi orang yang lain beda. Kalau bagi orang kuning sekarang bisa lupa dia. Wah kemarin gue ngomong kapan nih? Sekarang ya? Oh sorry lupa. Itu orang kuning, suka lupa. Berpendirian teguh, orangnya terus terang, belak-belakan, to the point. Nah ini, to the point. Terus terang orangnya, kayak Philips, terus terang. Iya kan? Kalau ngomong tuh gak pakai perumpamaan gitu loh. Nah kira-kira kalau Tuhan Yesus karakternya apa ya? Kombinasi merah, kuning, hijau kayaknya ada deh. Ungu dan hijau kayaknya ada dia semua. Terus terang, percaya diri, senang berpetualang. Nah negatifnya bagi orang merah itu kurang peka terhadap perasaan. Kadang tega karena tuh the point kalau ngomong. Ya, kalau misalnya konflik nih. Gue gak suka sama kamu, tau gak gini. Gitu. Kalau orang kuning, dia akan cerita sama teman-teman. Dia tuh jelek-jelekin gue tuh. Kalau orang ungu terluka, dia mendem. Kenapa Joker bajunya ungu? Mungkin dia orang ungu. Karena mendem kan. Dominan, suka mengendalikan. Kebanyakannya alfa. Makanya kalau nikah tuh, male-nya alfa, jangan cari female alfa, berantem. Kebayang gak? Cowoknya suka mimpin, ceweknya lebih suka mimpin. Karena kan kalau merah itu, 4 itu suka mimpin, 5 itu sangat suka mimpin. 6 itu ada kemungkinan diktator jadinya. Mimpin, gak sabaran, mudah marah, keras orangnya, individualis. Pokoknya yuk harus selesai. Nah gitu, karena dia kalau ngomong sekarang itu, kalau bisa kemarin udah selesai. Ambisius, agresif, suka memerintah, suka memaksa, workaholic, gila kerja orangnya.
Orangnya suka banget kerja. Ada di antara kita yang keluargamu suka banget kerja, workaholic. Bahkan mengatakan bahwa waktu buat keluarga gak terlalu penting, yang penting kerja. Kan bagi aku kerja itu sudah memberikan sesuatu buat keluarga. Jadi bagi orang merah seperti itu. Saya memberikan hidup saya buat keluarga dengan caranya gila kerja. Workaholic. Ya, cenderung mengintimidasi, suka bersaing, suka berdebat. Nah, coba lihat di kelompok yang suka berdebat. Kemungkinan merah. Nggak selalu sih. Ingat ya, merah itu cuma 3% dari seluruh populasi dunia. Untungnya cuma 3% ya. Kebayang nggak sih kalau 70% merah? Iya, berantem terus. Apalagi banyak maunya, mudah bosan. Nah, kejelekannya mudah bosan. Dia ngerjain sesuatu karena ngambil keputusan, kayaknya kuliah misalnya, kuliah ngambil A. Gak dipikir matang-matang, kayaknya bosan deh, gue pindah ke B. Jeleknya begitu. Nekat, kurang perhitungan. Bicara belak-belakan. Terus terang, to the point orangnya. Orangnya tuh apa ya? Ya di pikiran dia mau ngomong, dia akan ngomongin. Itu orang merah. Kita lihat orang kuning. Kira-kira saudara yang seperti apa ya? Orang kuning itu komunikatif, persuasif, pinter ngomong. Ya, cepat membangun hubungan. Kalau misalnya dalam pertemuan gak kenal sama orang, hei kamu dari mana? Apa kabar? Ada gak gitu? Itu orang kuning pasti. Selalu ngajak kenalan lebih dulu. Selalu ngajak kenalan lebih dulu. Cepat membangun hubungan. Antusias, ekspresif. Ya, antusias, ekspresif. Yang paling sulit bagi orang kuning adalah menjaga ekspresi. Kalau dia gak suka sama orang, atau dia ngelihat sesuatu yang gak enak, ekspresinya langsung berubah. Saya dulu begitu Bapak Ibu Saudara, main musik ada yang salah, ekspresi saya langsung berubah. Istri saya langsung tahu, ini pasti ada yang salah main musiknya nih. Karena saya ekspresif, tapi mudah terlihat ekspresif. Antusias, hangat, menyenangkan, menarik, mempesona. Biasanya orang-orang seperti ini tuh jago public speaking. Jadi MC tuh jago banget. Jadi MC tuh pokoknya hebat banget lah. Minggu kemarin saya katakan kalau jadi MC salah ngomong diketawain dia senang malahan. Tapi kalau orang ungu salah ngomong diketawain terluka dia. Beda ya. Orangnya optimis, meyakinkan wah ya pasti bisa. Motivator, inspirator. Jadi kalau saudara lagi ada masalah datang ke orang kuning, saudara akan dimotivasi. Pasti kamu bisa, Tuhan tolong kamu, Tuhan kita dahsyat. Saya pernah ngalamin kebaikan Tuhan, itu orang kuning. Itu. Tapi jeleknya nanti kita lihat, orang kuning bisa jadi provokator. Itu bahayanya. Dia bisa jadi motivator, bisa jadi seorang inspirator, tapi jeleknya nanti kita akan lihat dia bisa jadi provokator. Orangnya tulus, terbuka, orangnya apa adanya. Ya, ramah, humoris. Pernah gak di keluarga saudara yang suka ngelucu gitu, yang tiba-tiba nyeletuk hal-hal yang ngelucu, bikin rame. Kalau gak ada si kuning, gak rame. Betulan, karena dia suka bikin, saya kan minggu lalu saya katakan, dia orangnya asik walaupun kadang suka terdengar berisik. Asik orangnya, tapi kadang terdengar berisik. Orangnya fun, orangnya ceria, orangnya periang walaupun sedang meriang. Iya orangnya fun banget. Lagi sakit bisa ceria, tetap happy gitu loh. Orangnya populer, terkenal. Kenapa? Suka ngomong, suka tampil di depan umum. Ya, fleksibel, lincah. Orangnya fleksibel. Kapan yuk ketemuan? Jam 10? Kayaknya gue jam 10 gak bisa deh, jam 11 aja saking fleksibelnya kadang. Dia suka ngerusak jadwal orang mungkin. Saking fleksibelnya ya. Berbelas kasihan, orangnya modis, ngikutin tren. Ya, kreatif. Orang-orang seperti ini kreatif. Nah, kecenderungannya adalah orang yang kuning, dia biasanya emosional, mudik, tidak teliti, tidak detail. Minggu lalu saya katakan, kalau orang kuning jadi akuntan, ketemu selisih, dia bilang selisih nih, yaudahlah kita anggap seimbang. Tapi kalau orang kuning dia akan cari sampai ketemu. Orang ungu dia akan cari sampai ketemu. Mungkin kalau orang kuning, wah selisih nih. Minggu lalu saya katakan, teman saya pernah gitu loh. Ujian akuntansi biaya, selisih 50.000 sekian yang dia lakukan adalah ambil selembar 50.000 hektar di lembar jawaban.
impas dia bilang. Nggak selisih kan, mungkin dia orang kuning mungkin. Ya, bisa kepikiran gitu loh, ngambil uang 50.000 di heter di lembar jawaban gitu loh. Ya kan, suka berdalih. Ya, kalau misalnya telat, kenapa telat? Aduh, macet banget, ada kecelakaan, ada truk tiba-tiba ganti ban di tengah jalan. Pokoknya dia, karena kan komunikatif, ya, orangnya reaktif. Dia pendengar yang kurang baik Bapak Ibu Saudara. Karena kecenderungan kuning itu ngomong. Jadi kalau saudara curhat, belum selesai curhatannya, dia langsung kasih motivasi. Pasti Tuhan tolong, ayo semangat. Orangnya cerewet, banyak bicara. Ya, mungkin anak saya ada kuningnya nih ya. Rafael itu kalau bangun tidur, itu seperti musik play. Nyala terus, ngomong terus. Kapan dia berhenti? Ada yang tahu? Saat tidur. Mau tidur pun kadang mulut gak berhenti loh. Maminya bilang, jangan ngomong, coba kamu istirahat. Mulutnya berhenti, tangannya yang gak berhenti. Satu, gitu. Dia ada kuningnya juga mungkin. Orangnya bombastis, lebay. Kadang suka melebih-lebihkan. Ini jeleknya nih. Mudah kompromi, mudah dipengaruhi. Ceroboh. Minggu lalu kita belajar, kalau orang kuning itu biasanya mau hari ini flight, terbang, kecenderungannya dia baru persiapan baju hari ini juga. Kecenderungannya. Ya, orang kuning seperti itu. Makanya gak heran orang kuning itu suka ada yang ketinggalan. Ada gak dalam keluarga saudara gitu? Pergi kemana selalu ada yang ketinggalan. Ketinggalan bajunya lah, ketinggalan sepatunya lah, ketinggalan celana dalamnya lah, ketinggalan kunci lah. Selalu ada yang ketinggalan. Entah kenapa selalu ada yang ketinggalan. Saya orang kuning dan saya sadar suka ada yang ketinggalan, makanya saya kelompokin. Pack ini isinya buat chargeran, pack ini buat urusan make up dan lain sebagainya gitu ya. Pack ini untuk, jadi saya tahu, jadi sekali bawa, ke bawah. Saya menyadari bahwa saya kadang suka ceroboh juga, terburu-buru. Saya pernah pergi ke Bandung Bapak Ibu Saudara. Udah muter nih, udah muter taman nih, udah mau keluar. Kami baru nyadar kunci masih nyantol di pintu. Itu mau pergi ke Bandung loh. Wah, untung saya lihat. Itu kayaknya masih ada kunci yang menggantung di pintu ya. Saya putar balik lagi Bapak Ibu Saudara. Itu mau pergi ke Bandung loh. Ada di antara kita yang suka kelupaan ngunci pintu rumah? Coba angkat tangan yang suka kelupaan ngunci pintu rumah. Mungkin ada kuningnya juga. Atau ada yang kelupaan matiin kompor? Kemarin ini kejadian, ini baru banget kejadian. Saya kan jemput istri saya dari Bandung, karena istri saya kan bikin kostum buat Natal. Kami pulang hari Rabu, sampai di rumah, sampai di Sukabumi, istri saya baru nyadar AC di kamar dalam masih nyala. Padahal saya minta tolong Agus hampir tiap hari ke rumah, ngecek rumah. Dia nggak jadar kalau ada AC yang nyala di rumah. Jadi waktu saya pergi hari Senin itu, dari Senin, Selasa, Rabu siang AC masih nyala. Ceroboh, terburu-buru. Orang kuning itu takut ditolak. Ya, dia banyak aktivitas, suka ikut komunitas inilah, komunitas itulah. Sulit menyimpan rahasia. Nah ini jeleknya, sulit menyimpan rahasia. Dan yang berikutnya adalah boros. Nah kita lihat orang ungu. Cepat aja ya. Teliti, detail, sistematis, analitis, tepat, akurat. Kalau saudara cari orang-orang yang mau jadi orang back office nih, jago-jago data dan lain sebagainya, orang ungu nih jagonya. Tepat, akurat, kritis, rasa ingin tahu tinggi, logis, faktual, dia akan banyak nanya. Kalau dia jadi anak, dia akan banyak nanya. Kenapa Tuhan itu ada? Siapa yang menciptakan Tuhan? Dia akan tanya banyak. Ya, logis, faktual, penuh pertimbangan. Suka yang esensi. Saya punya teman Bapak Ibu Saudara, dia waktu itu minta ditemenin beli sepatu. 1 kali dianterin sama teman kosannya, 2 kali dianterin sama saya, 3 kali dianterin sama teman kos yang lain, 4 kali baru pergi, baru beli. 4 kali loh sampai harus baru beli. Mungkin dia ungu ya. Sampai segitunya, punya standar tinggi ya. Dia orang yang mengikuti aturan yang berlaku, punya standar tinggi, menguasai diri, tidak banyak bicara, teratur, rapih,
tekun, disiplin, bertanggung jawab, good planner. Saya punya teman Bapak Ibu Saudara waktu kuliah di Maranatha. Biasanya kan kalau kita kan pengen kelihatan rapi, mejanya rapi. Tapi pas buka laci, lacinya berantakan kan. Betul gak sih? Gitu gak sih? Mejanya rapi tapi pas buka laci, lacinya agak berantakan. Teman saya meja rapi banget, buka laci rapi banget. Suatu ketika saya dan teman saya itu main masih di kamar, masih di daerah kosan, satu kos juga, main PS. Yang satu itu orang kuning, berantakan. Si di PS di mana, kotaknya di mana gitu ya. Apa yang terjadi? Saya main sama teman saya nih ya, saya main PS nih. Selesai main PS, semua diberesin. CD gamenya apa dimasukin ke kotaknya satu-satu. Sama dia dimasukin ke kotaknya satu-satu, ditata rapi. Disusun per abjad A. Misalnya gamenya apa A-nya, B apa, dia susun dia rapi. Yang punya kamar pulang. Wih rapi banget. Lalu dia bilang gini, kalau kamu mau main di kamar saya kapanpun kamu boleh. Rapi banget. Padahal teman saya yang punya PS itu kamarnya berantakan. CD PS ada di mana, plastiknya ada di mana, covernya ada di mana gitu ya. Yang dilakukan teman-teman saya yang orang ungu ini, dia rapihin, masukin ke kotaknya satu-satu. Dia susun per abjad, gamenya susun per abjad. Gamenya apa, A apa, B apa, C apa, dia susun. Rapi banget. Wow, luar biasa. Orangnya luar biasa. Nah negatifnya, sulit ambil keputusan. Orang ungu ini pesimis. Terlalu perfeksionis kadang. Ya, misalnya saya lihat Rafael Nadal itu perfeksionis, mungkin dia orang ungu. Kalau narok botol minum, di sini nggak ada yang botol ya, nggak ada yang botol ya. Kalau ada yang botol, saya kasih tahu nih. Dia narok botol minum itu mesti ada sudutnya. Jadi misalnya ada 2 botol minum ya. Kalau pemain tenis itu ada air mineral biasa sama mineral isotoniknya. Label mereknya itu harus keluar dan membentuk sudut berapa derajat. Taruhnya harus persis. Itu perfeksionisnya seperti itu. Ada di antara saudara yang punya keluarga seperti itu. Narok sendal miring dikit dirapihin. Ada gak gitu? Ada gak kayak, oh ada ya, ada yang angkat tangan. Narok sendal pokoknya kalau miring dirapihin sama dia. Betul, taruh buku miring dirapihin. Ya, mungkin bagusnya suka ngerapihin. Ketemu orang kuning suka ngeberantakin. Kurang bergaul, selektif, subjektif, sulit percaya. Nah jeleknya orang ungu adalah suka curiga. Ya, acu tak acu, cuek, asumsi dan overthinking. Suka overthinking nih, ngeliat orang, lihat keadaan, lihat situasi. Ya, tertutup, takut dikritik prestasinya, terlalu khawatir, takut gagal. Di masa pandemi ini orang ungu banyak khawatir. Banyak khawatir. Kaku, tidak fleksibel karena terlalu prosedural orangnya. Gak banyak bicara, pengkritik, suka menilai orang lain. Itu orang ungu. Kita lihat hijau. Udah mulai ada gambaran belum? Kira-kira saudara orangnya seperti apa nih? Ada yang merasa dirinya merah? Boleh angkat tangan? Yang merasa dirinya merah, terlahir jadi pemimpin? Nah, papi saya merah ya, orangnya to the point. Ada yang merasa dirinya mungkin saya kayaknya ungu deh, atau kuning deh. Pinter ngomong, komunikatif, pinter bicara. Ada di antara kita yang kuning, tapi karena suka ceroboh. Om Romel, iya kuning. Ada di antara kita yang ungu, detail, teliti banget, rapi banget. Boleh angkat tangan? Boleh ya. Kita lihat yang hijau. Nanti kalau sampai merah, kuning, ungu, hijau udah disebutin, gak ada warnanya. Saya pengen pink, gak ada pink. Hijau. Hijau itu minggu lalu saya katakan dia orangnya tenang, santai, Belanda masih jauh, alon-alon asa kelakon. Tenang, santai, serasa hidup di pantai, damai banget. Ya, punya teman hijau tuh enak banget, tenang, orangnya gak suka emosian. Ya, bukan tipe orang yang suka menjadi provokator. Sabar, setia. Cari pasangan hidup harus ada hijaunya juga sih. Ramah, rendah hati, hangat, bersahabat, pendengar yang baik. Dia pendengar yang baik Bapak Ibu Saudara. Orang hijau. Kooperatif, team person. Ya,
berempati, baik hati, mediator. Istri saya itu orang hijau, ya. Suka mengalah. Suka mengalah. Orangnya suka mengalah. Oh ya nggak apa-apa kamu aja. Yuk silakan. Ada satu cerita si Coach Fernando ini dia bilang, waktu itu dia mau nonton satu film, dia udah booking tiketnya itu dari berapa hari sebelumnya lah. Satu ketika teman komselnya dia bilang, gue ngajakin satu teman lagi dong, boleh nggak sih? Aduh nggak bisa dong, bagi orang merah, bagi orang kuning, wah nggak bisa dong, kita kan udah beli tiket bareng-bareng. Ayolah teman aku satu lagi, ada satu orang hijau dia datang. Oh ya nggak apa-apa dia ikut aja nggak apa-apa. Tapi nanti duduknya pisah dong, nggak apa-apa aku yang misah. Si orang hijau ini mengalah. Dia duduk terpisah dari teman-temannya demi si orang ini yang anak komsel yang baru ngajak temennya. Itu orang hijau, suka mengalah, suka damai. Lembut, pengertian, rela berkorban. Orangnya sederhana, nggak neko-neko, bersedia membantu. Kekurangannya adalah, kecenderungan negatifnya, malas. Karena terlalu santai hidupnya. Terlalu santai. Ya, pemalu. Orang hijau itu kalau disuruh jadi MC itu gemeter loh. Tapi orang kuning, lu jadi MC ya? Serius nih gua. Iya, oh gitu. Oh iya dong, this is where I belong. Bagi orang kuning. Kalau hijau, janganlah. Aku kan pendiam, aku gak bisa ngomong. Itu orang hijau. Pemalu, pasif, apatis, ragu-ragu, pesimis. Contoh. Kalau orang merah, coba kamu panah, itu targetnya orang merah. Ambil. Wah gagal, gak apa-apa lah. Saya sudah mencoba, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bagi orang merah. Bagi orang ungu, mau mana nih? Aduh, anak panahnya kurang bagus nih. Waduh, kemiringannya kurang 45 derajat nih. Banyaknya, kan orangnya detail banget kan. Setelah dia milih, waduh kayaknya gak bisa deh. Gak jadi deh, gak sekarang deh. Kalau orang kuning, dia ngambil, asalnya ngambil. Orang kuning tuh akan ngambil, mungkin sebelum mana, dia gak akan ngobrol dulu. Oh gimana sih kalau mana, oh gitu-gitu ya. Oh baru mau mana ngobrol lagi. Banyak ngobrolnya, lu jadi mana gak sih? Kayaknya mana. Kalau orang hijau dia santai, pesimis kayaknya gak bisa deh, aku gak bisa mana deh, aku gak bisa deh, aku gak yakin, kayaknya aku gak bisa deh. Pesimis, mudah kompromi, orangnya sungkan, sungkanisme, gak enakan. Anda gak punya teman yang sungkan? Orang Jawa tuh kebanyakan sungkan loh, kemungkinan besar orang Jawa kebanyakan hijau. Kakinya diinjek aja masih, kakiku diinjak loh mas. Nyetop angkot aja lama, stop. 300 meter kemudian baru berhenti. Orangnya sungkan. Ya, orangnya sungkan banget, yuk mampir yuk. Tapi pas orang itu mampir malah, oh mau mampir ya beneran ya. Udah makan belum? Udah makan, padahal belum makan nih, dari siang belum makan. Udah makan, udah makan, udah. Ayo makan gue, udah cukup, makasih. Gak biasa makan, padahal dia belum makan dari siang. Itu udah menjelang malam. Sungkan. Ya kan? Bahkan saya punya temen, dia waktu itu ikutan ikutan study tour kayak gitulah, study tour. Dia orangnya sungkan banget loh. Dia kebelet pipis, sampai nahan senahan-nahannya sampai ngalamin yang namanya infeksi saluran kencing. Karena dia sungkan mau ngebilang, tolong dong aku mau ke WC dong gitu. Sungkan untuk ngomong itu tuh sungkan banget. Saking sungkannya seperti itu. Ada gak di antara kita kayak gitu? Ya, kurang inisiatif, lamban, membatasi diri, cepat puas diri, minder, kurang percaya diri, menghindari resiko, gak suka konflik. Daripada konflik ya udahlah gak apa-apa deh, kan mengalah orangnya. Tokoh Alkitab yang hijau kemungkinan besar itu Abraham. Ya, berantem gembala Abraham dan gembala Lot. Lalu Abraham bilang apa? Kamu pilih dulu, betul nggak? Kamu pilih dulu. Menghindari perubahan tergantung pada orang lain, suka menunda, mudah dimanipulasi, pengikut dan mudah setuju. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu mengenali, ya, kita perlu kenal orang yang di luar kita, yang punya perbedaan karakter dengan kita. Orang merah suka salah kata, salah nada, salah timing. Jika ini dilakukan ke ungu akan diem, mendem, nyimpen, suka jadi dendam. Kalau merah salah ngomong ke hijau, biar Tuhan yang balas.
Merah salah ngomong ke hijau nih. Merah jelek-jelekin hijau nih. Biar Tuhan yang balas. Saya percaya pembelaan dari Tuhan. Jika merah salah ngomong ke kuning, dia akan cerita ke siapa-siapa. Tahu nggak? Dia ngejelek-jelekin gua. Itu kuning. Ya, merah ngomong ke kuning. Sorry ya, kemarin gua salah, gua respect sebenarnya sama lu. Kuning kan bilang gini, it's okay lah. Lu kira gua anak kecil, tenang aja. Tapi kalau ngomong ke ungu, dia sudah terluka. Itu karakter kita masing-masing. Kita perlu belajar merespon dengan baik dengan orang lain yang punya warna karakter yang berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu bahwa berbeda dengan kita bukan untuk dijauhi atau dibenci. Tapi berbeda untuk kita kenali dan kita kasihi. Poin yang terakhir. Kasih agape, kasih Allah harus menjadi landasan dalam mengasihi semua orang. Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih. Sama-sama katakan kenakan kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini suka dipakai di dalam pernikahan. Tapi saya percaya ini di semua komunitas kita bisa pakai ayat ini. Kata kasih di situ adalah kasih agape. Bukan kasih persaudaraan, bukan Philadelphia. Tapi kasih agape. Kasih agape itu bisa menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Setiap karakter punya kekurangannya, setiap karakter punya kelemahan. Tapi jangan lupa setiap karakter punya kekuatannya juga. Yang kita lihat itu kekuatannya. Kita perlu belajar mengasihi orang lain karena kasih itu akan mengikat. Kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Setiap kita punya kekurangan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang 8. Kita lompat aja, saya nggak akan bacain satu-satu ayatnya. Langsung ke poin aja. Next, langsung ke poin aja. Poin A. Kasih itu perlu diungkapkan. Sama-sama katakan kasih perlu diungkapkan. Next slide. Nah, perlu diungkapkan. Kita mengatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu harus diungkapkan. Kita sudah belajar tentang bahasa kasih. Ada words of affirmation, bahasa kasih melalui kata-kata pujian, kata-kata yang meneguhkan. Next slide lagi. Yuk. Ya. Kemarin saya ajarin teman-teman di TWF. Ini juga kita biasa di departemen tim press and worship. Sebelum di review kita bilang apa? Bilang kanan kirimu kamu hebat, kamu luar biasa. Saya tambahin lagi kemarin di TWF. Saya berterima kasih, saya mengapresiasi segala usaha kamu, saya mengapresiasi apa yang kamu kerjakan, segala yang kamu lakukan, tapi saya percaya kamu bisa lebih baik dari ini. Setiap kita suka diapresiasi, betul nggak? Setiap kita suka dikasih pujian. Setiap kita suka diberikan kredit, oh thank you ya, kamu udah lakukan ini, oh thank you buat pelayanannya. Tapi saya percaya kamu bisa lebih baik. Words of affirmation. Saya mengajar ke tim praise and worship, setiap mereka kita sama-sama sebelum kita review kita bilang sama-sama kamu hebat, kamu luar biasa. Nah ini words of affirmation. Quality time, bahasa kasih melalui waktu kebersamaan. Receiving gift, bahasa kasih melalui pemberian. Act of service, bahasa kasih yang diungkapkan melalui sikap dalam melayani. Physical touch, bahasa kasih yang diungkapkan melalui sentuhan. Ya, tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan physical touch ya. Zaman sekarang itu kalau saudara nggak ngerti bahasa kasih orang, main sentuh-sentuh dianggapnya nanti melecehkan. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, physical touch. Nah, poin yang berikut ya, saya minta para pemain musik untuk siap-siap. Kasih bukan saja memberikan nilai atau arti dalam kehidupan kita, tapi juga orang lain. Alkitab mengatakan sekalipun aku punya karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, tetapi kalau aku gak punya kasih gak ada gunanya. Punya iman yang sempurna bisa pindahin gunung, tapi kalau aku gak punya kasih, aku gak berguna. Hidupmu akan menjadi nilai dan berguna kalau engkau punya kasih. Kalau engkau bisa praktekkan kasih dalam kehidupan saudara. Yang ngerti katakan amin. Karena kasih memberikan nilai, kasih memberikan value dalam kehidupan kita, juga kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara. Makanya perlu belajar bahwa kasih bukan saja memberikan nilai pada diri sendiri, tapi juga nilai kepada orang lain. Apa yang membuat saudara bernilai? Karena Tuhan mengasihi kita. Yang ngerti katakan amin. Apa yang membuat saudara dan saya bernilai? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Kita belajar mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
Yang berikutnya yang ketiga, kasih harus disertai dengan pengorbanan. Ya, Alkitab mengatakan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, saudara bisa berkorban tanpa mengasihi sedikit pun, bisa. Tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa tidak berkorban sedikit pun. Saya mau ulangi lagi, saudara bisa berkorban untuk orang lain tanpa mengasihi. Banyak juga kok orang berkorban tapi tanpa mengasihi. Tapi saudara tidak bisa mengasihi seseorang pribadi, mengasihi Tuhan tanpa saudara tidak berkorban. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau perlu berkorban. Amin. Kalau saudara mengasihi orang yang engkau kasihi, engkau perlu berkorban. Engkau mengasihi pasanganmu, engkau perlu berkorban. Engkau mengasihi anakmu, engkau perlu berkorban. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau perlu berkorban. Engkau mengasihi orang-orang di luar yang berbeda dengan kita, engkau perlu berkorban. Kasih harus disertai dengan pengorbanan. Yang berikutnya saudara, kita next slide. Kasih bukan sekedar teori. Ya, poin yang D. Kasih bukan sekedar teori, namun membutuhkan apa? Praktek sehari-hari. Sama-sama bilang dengan saya, kasih bukan sekedar teori, namun praktek sehari-hari. Kita perlu praktek Bapak Ibu Saudara. Prakteknya apa? Lihat, ayat yang keempat. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, terus sama-sama kita baca 2-3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8-nya, kasih tidak berkesudahan. Amin. Pengetahuan akan lenyap, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan hilang saudara. Di sorga saudara gak pakai bahasa roh. Tapi satu hal yang bernilai kekal sampai di sorga adalah kasih. Saudara di sorga udah gak khotbah. Saudara di sorga udah gak yang pakai bahasa roh. Ketemu Tuhan Yesus, apa sih? Enggak. Saudara di sorga udah gak bernubuat. Saudara di sorga udah gak belajar matematika. Tapi saudara di sorga tetap yang namanya mengasihi, mempraktekkan kehidupan, mengasihi. Kasih itu dua aspek, belajar, mengekang dan menahan diri, sabar, tidak membanggakan diri, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong dan lain sebagainya, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menahan diri. Sama-sama katakan kasih itu apa? Mengekang dan menahan diri. Coba, pedal mobil aja ada gas, ada rem. Pernah gak ngomong sama orang, lu ngegas terus sih? Dalam hidup itu ada kalanya ngegas, ada kalanya ngerem. Kasih itu belajar mengekang, menahan diri. Yang berikutnya, kasih itu belajar memberi diri. Kita perlu memberi diri Bapak Ibu Saudara. Murah hati, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara belajar banyak hari ini, amin. Kita lihat, kira-kira saudara karakternya di mana? Mau merah, mau kuning, mau ungu, mau hijau. Kita punya kekuatan, kita punya kelemahan. Kita butuh kasih Allah yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu
Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagi katakan ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar bahwa kasih agape, kasih Allah harus menjadi landasan untuk kita bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Berbeda karakter, beda latar belakang, beda budaya, beda suku dengan kita. Bahkan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita perlu belajar mengasihi. Karena kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tapi kasih Allah akan menyempurnakan setiap kita. Kasih Allah akan mempersatukan kita. Kasih Allah akan menopang kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kasih harus diungkapkan. Kasih harus dinyatakan. Kasih bukan saja memberikan nilai dalam kehidupan diri kita masing-masing. Tapi juga nilai bagi orang lain. Kita punya nilai karena Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan mati buat kita. Tuhan telah menyatakan hidupnya buat kita. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kasih harus disertai dengan pengorbanan. Saudara bisa berkorban tanpa mengasihi, tapi saudara tidak bisa yang namanya mengasihi tanpa berkorban sedikit pun. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau akan berkorban. Ada hal-hal yang harus kau korbankan dalam hidupmu. Mungkin egomu, kemarahanmu, karaktermu yang tidak baik mulai belajar berubah. Kasih agape betul menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tetap apa adanya. Tuhan mau kita terus diubahkan, terus diubahkan. Karena kasih agape, kasih Tuhan itu mendewasakan setiap kita. Kita juga belajar bahwa kasih bukan sekedar teori namun praktek dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar, terus belajar dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita belajar bagaimana merespon yang benar setiap hari terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Sekali lagi katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
lagi katakan ajarilah kami. Ajarilah. Saya minta dengan hormat Om Romel akan berdoa. Saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menciptakan kami begitu unik, begitu istimewa, begitu spesial Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh berharga di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau sudah membayar tunai, membayar lunas dengan darah-Mu yang kudus Bapa di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Melalui hamba-Mu kami diajarkan oleh beliau dan juga oleh Engkau Tuhan, bahwa meskipun kami berbeda-beda karakter, tetapi oleh karena kasih Kristus kami harus belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya jikalau kasih itu dipraktikkan dalam hidup kami, maka tidak akan terjadi perselisihan, maka tidak akan terjadi pertikaian, maka tidak akan terjadi perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya juga tidak akan terjadi perpecahan buat gereja di tempat ini Bapa, meskipun dari berbagai suku bangsa dan berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda budaya, tetapi kami dipersatukan oleh karena kasih Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui kesatuan kami, kesatuan hati kami Tuhan, kami dapat membangun kerajaan Allah di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Sehingga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar gereja ini semakin hari semakin banyak orang-orang yang datang bertobat dan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga hamba-hambamu atau teman-teman kami, sahabat-sahabatmu, jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang berkekurangan secara ekonomi atau finansial, Tuhan berikan kecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bermasalah diberikan oleh Tuhan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk setiap program atau planning daripada gereja Tuhan di tempat ini. Baik mungkin untuk acara Natal, untuk segala hal yang saat ini menjadi planning gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan berkati apapun yang dibutuhkan oleh gereja di tempat ini. Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan diberkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan diberkati juga untuk kota kami, kota Sukabumi Tuhan. Biar kota Sukabumi menjadi kota kesukaannya Tuhan. Semakin banyak anak-anak Tuhan yang bertobat dan menyerahkan diri kepada Engkau. Demikian juga untuk bangsa Indonesia, pemimpin kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Meskipun banyak sekali badai topan yang menimpa mereka, namun Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap teguh berdiri dan tidak akan tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Lucky dan keluarga. Biar Tuhan pakai hamba-Mu menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat ini, kota ini, bahkan bangsa ini. Bapak berkati juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pakai keluarga ini menjadi alatnya Tuhan. Sehingga semakin hari semakin banyak orang-orang yang bertobat melalui pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berikan persembahan, berikan roh kami dengan penuh sukacita untuk memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, silakan dulu kembali saudara. Dipersilakan kepada petugas kolektan untuk maju ke depan, tabur kesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup.
Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang berkuasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kasih setiamu Tuhan, amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan GBT DIY News. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami. Berikut adalah informasi terkait dengan penukaran amplop persembahan Natal dengan kalender 2023 dan juga untuk pendaftaran ibadah Natal umum di 25 Desember 2022. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
bisa mendapatkan amplop persembahan Natal di basement dengan usher yang bertugas di ibadah raya yang pertama ataupun ibadah raya yang kedua. Untuk amplop persembahan Natal yang sudah diisi dapat ditukar dengan kalender 2023 di basement seusai ibadah raya yang pertama ataupun ibadah raya yang kedua. Pendaftaran untuk ibadah Natal di 25 Desember 2022 dengan menyebutkan nama dan jumlah anggota yang akan hadir pada ibadah Natal tersebut. Demikian informasi terkait dengan penukaran amplop dan kalender juga pendaftaran Natal umum. Tuhan Yesus memberkati. Saya nyanyikan pujian yang terakhir. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal, pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan dan sudah memberikan persembahan baik untuk kas maupun untuk kapan katus, persembahan untuk Natal, kami serahkan dalam tamu, bahkan persembahan perpuluhan. Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas SI di banyak tanganmu. Bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Bahkan juga memberkati rencana kegiatan Natal, ibadah dan perayaan Natal, baik untuk TKTF, TYM maupun umum, kami serahkan dalam tanganmu. Bila Tuhan serahkan memberkati seluruh kegiatan, agar boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh berkat dan pertolongan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, agar mereka boleh memberikan persembahan-persembahan yang berarti untuk keperluan gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati kau di kota, diberkati kau di desa, diberkati kau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah kau pada tu masuk, diberkati pada tu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara, mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.